Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai ruang sampel, titik sampel, dan peluang suatu kejadian. Anak-anak, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yakni kaidah pencacahan yang terdiri dari aturan pengisian tempat, permutasi, dan kombinasi. Nah, pada ruang sampel, titik sampel, dan peluang, ini kaitannya dengan kemungkinan-kemungkinan. Oke ya, kita coba bahas satu-satu ya. Coba kalian perhatikan ini tulisan yang Bapak perbesar. Ada percobaan atau eksperimen. Apa itu? Yakni kejadian atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Kemarin juga kan telah dibahas dalam kaidah pencacahan. Jadi ada percobaan atau eksperimen. Jadi yang namanya eksperimen itu adalah kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Eksperimen tidak hanya kaitan dengan mata pelajaran fisika kimia, melainkan ketika kalian melemparkan dadu, melemparkan koin gitu ya, melemparkan dadu misalkan main ular tangga atau main monopoli, melemparkan koin misalkan ketika wasit akan memulai pertandingan sepak bola, muncul mana nih gambar atau angka, itu adalah suatu percobaan tentunya. Termasuk kemarin juga telah kita sampaikan, ketika kalian akan mengenakan baju, kalian di sana punya 4 baju, punya 3 celana panjang, punya kemudian katakanlah kalau perempuan punya 5 kerudung, bagaimana? Berapa banyak kemungkinan kalian menggunakan baju, celana panjang, dan kerudung yang berbeda. Nah, itu juga sama percobaan. Nah, sementara apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Gitu ya. Jadi kalau percobaan mah kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan, sementara kalau ruang sampel tadi kemungkinan-kemungkinan tadi. Ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan dalam suatu percobaan itu namanya ruang sampel. Himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Kita ambil pelemparan sebuah dadu. Pelemparan sebuah dadu. Jika satu dadu dilempar, maka ruang sampelnya adalah ini. Ya, ruang sampelnya adalah itu. Muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ruang sampel. Atau ketika kalian katakanlah melempar uang logam, gitu ya, maka ruang sampelnya apa? Ruang sampelnya adalah munculnya angka atau munculnya gambar seperti itu. Jadi ini ruang sampelnya, munculnya angka, munculnya gambar. Bisa dipahami anak-anak ya. Jadi ruang sampel adalah kemungkinan-kemungkinan yang tadi dilakukan dalam percobaan. Kemudian ada titik sampel anak-anak. Titik sampel itu apa? Anggota-anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan tadi. Jadi ini mah dinyatakannya satu persatu. Contoh yang tadi, pada pelemparan sebuah uang logam, pada pelemparan sebuah dadu, maka titik sampelnya adalah ini, mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6. Seperti itu ya. Bisa dipahami anak-anak ya. Bapak kira ini tidak terlalu sulit. Nah, sekarang bagaimana cara menyusun anggota ruang sampel? Pertama, ini banyak cara sih ya. Yang pertama dengan cara mendaftar. Gitu ya. Misalkan tadi 2 buah uang logam. 2 uang logam ya dilempar. 2 uang logam dilempar seperti itu ya. Koin pertama muncul angka
koin kedua muncul gambar. Nah, kalau dua uang logam dilempar, jelas ya, satu uang logam kan tadi kemungkinannya ada muncul angka, ada muncul gambar. Kalau dua uang logam, maka ruang sampelnya itu adalah ini. Ya, Bapak perbesar lagi nih supaya bisa lebih jelas. Jadi ruang sampelnya adalah itu. Tuh. Angka gambar. Gitu ya, itu kejadian yang pertama. Gambar angka. Angka semua yang muncul, gambar gitu. Kalau titik sampelnya ya kita nyatakan satu-satu. Angka gambar angka, gambar ya. Kalau kejadiannya ya berarti dinyatakan satu-satu juga. Seperti itu ya. Jadi kalau dinyatakan ruang sampel ya caranya seperti tadi. Bapak tadi ini enggak terlalu sulit ya. Nah, kita berbicara dua dadu. Oke ya. Kalau tadi satu dadu, maka ruang sampelnya mata dadu 1 sampai mata dadu 6. Kalau dua dadu, maka ruang sampelnya itu adalah tentu ada berapa nih? Ada 36 ruang sampelnya. Kemungkinan yang pertama muncul mata dadu 1 dan mata dadu 1. Kemungkinan yang kedua muncul mata dadu 1 dan mata dadu 2. Terus artinya 1,1, 1,2, 1,3 terus sampai dengan 6,6. Jadi ini ruang sampelnya ya. Sehingga kalau kalian main monopoli, kemudian pemain boleh keluar atau boleh jalan, itu kan ketika muncul mata dadu 6 dan mata dadu 6, dan itu kan lama sekali. Kenapa? Karena kemungkinannya itu ada 36 dalam suatu lemparan dua dadu. Itu kita berharap 6 dan 6 itu 36 kemungkinan, 1/36. Makanya lama seperti itu. Paham anak-anak ya? Nah, sekarang kita berbicara ke peluang nih anak-anak nih. Ya, kita berbicara ke peluang. Di sini ada rumus nih. Peluang suatu kejadian adalah banyaknya kejadian yang terjadi dibagi banyaknya kejadian yang dapat terjadi. Ya, banyaknya kejadian yang terjadi dibagi banyaknya kejadian yang dapat terjadi. Itu namanya peluang. Oke lah, sebelum Bapak berikan contoh mengenai yang ada di sini, misalkan ini Bapak beri contoh yang lain ya, yang di luar ini. Kita misalkan ambil contoh, katakan Persib, mana enggak muncul ya. Nah, katakan ya, Persib bertanding dengan Persebaya misalkan gitu ya. Persib bertanding dengan Persebaya. Kemungkinannya itu apa saja ruang sampelnya? Ruang sampelnya dalam ketika kita berbicara hasil, maka kemungkinannya itu adalah menang gitu ya. Kemudian kalah, kemudian seri gitu. Ini hasilnya, kemungkinan yang dapat terjadinya itu adalah 3: menang, kalah, seri. Kemudian berarti ini ruang sampel, titik sampelnya berarti menang, kalah, seri. Nah, kalau kita tanyakan berapa peluang Persib misalkan gitu ya untuk menang, berapa peluangnya? Kalau tanyakan seperti ini, berarti peluangnya adalah kejadian yang terjadi. Menang kan ada satu gitu ya, menang kan ada satu kejadian. Oke, maka kita tulis sini 1 per kejadian yang dapat terjadinya berapa? Ada 3, maka 1/3 gitu. Jadi peluang Persib untuk menang melawan Persebaya itu adalah 1/3. Bisa dipahami enggak? Ya, atau lebih jelas nih, di sini ada lagi contoh mengenai hal itu. Sebuah dadu dilempar 1 kali, kemudian peluang muncul angka bilangan prima gitu ya. Nah, kita definisikan dulu ruang sampelnya apa saja. Oh, mata dadu 1 sampai 6 gitu kan. Nah, kemudian berarti jumlahnya 6. Kemudian muncul angka prima. Angka prima itu adalah 2, 3, 5. Oke, jumlahnya 3, maka peluangnya adalah 3/6. Kejadian yang dapat terjadi
dibagi kejadian banyaknya kejadian yang terjadi, berarti 3 dibagi banyak kejadian yang dapat terjadi, seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, kesininya Bapak kira sama konsepnya, tinggal kalian coba baca handoutnya lebih mendalam, karena di situ dibahas dengan gamblang mengenai peluang, seperti itu ya anak-anak ya. Di sini misalkan ada lagi nih, dadu dilempar sekali, tentukan nilai kemungkinan muncul bilangan genap. Oke, tadi ruang sampelnya itu adalah 6 jumlahnya gitu ya. Kejadian muncul bilangan genap itu ada 3, yakni muncul mata dadu 2, 4, dan 6. Maka peluangnya adalah 3/6, seperti itu. Ini sudah sangat gamblang, tinggal kalian coba baca-baca seperti itu ya. Nah, kita coba lihat tugas. Oke, kita coba lihat tugas ya. Yang pertama, tentukan ruang sampel dari percobaan-percobaan berikut. Pelemparan sebuah dadu dan selanjutnya uang logam. Oke, pelemparan sebuah dadu dan selanjutnya uang logam. Apa aja nih ruang sampelnya? Berarti ruang sampelnya adalah apa? Pelemparan sebuah dadu dan uang logam. Berarti di sini ruang sampelnya bisa dengan cara mendaftar, bisa dengan diagram pohon, itu banyak ya. Berarti salah satunya apa? 1, angka. Artinya muncul mata dadu 1 dan sisi angka. Kemudian 1, gambar. Berarti seperti itu ya. Kemudian 2, angka. Terus tinggal diselesaikan oleh kalian. Ya, ini belum selesai nih. Itu. Kemudian yang B, pelemparan 3 uang logam. Kalau 3 uang logam dilempar, berapa banyak kemungkinannya, atau ruang sampelnya coba disebutkan. Nah, tadi kan kita berhenti sampai 2 uang logam, tinggal ditambah lagi aja dengan 1 uang logam. Berarti kemungkinannya akan angka-angka gitu ya, angka-angka gambar gitu ya, angka gambar angka, seperti itu kan. Oke ya, Bapak kira nggak terlalu sulit. Silahkan coba dibaca secara menyeluruh apa yang ada di handout, kemudian silakan coba berlatih untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kalau sudah, silakan diuploadkan ke SIS. Nah, kaitannya dengan kejuruan ini tentu banyak sekali, seperti yang Bapak telah sampaikan di di Zoom. Ntar kita coba akan bahas di Zoom ya, supaya lebih mendetail hal kaitannya dengan yang ada di kejuruan. Paling tidak sebelum berkaitan dengan kejuruan, kalian memahami dulu konsep-konsep dasarnya sehingga mempunyai pondasi yang kokoh, seperti itu ya. Oh, berarti peluang itu seperti ini, kombinasi, permutasi. Oh, kalau itu sudah paham, ntar kita bisa mengaitkan dengan hal-hal yang ada dalam kejuruan sesuai dengan kejuruan yang kalian ambil, apakah itu TKJ, TKR, atau TBSM. Itu ya. Sekali lagi anak-anak silakan baca handoutnya, kemudian kalau belum paham simak video, lalu coba selesaikan tugas yang ada, seperti itu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.